Pria ini berniat bunuh diri. Dia memakai setelan jas yang cantik, mengoleskan pelembab, setelah itu memasukkan tali pada leher. Dan selesai, dia berniat menjatuhkan kursi. Pada waktu itu, ada suara pertengkaran di luar. Dia melihatnya, ada orang yang sedang mengemudi. Ia marah dan keluar untuk memarahi orang. Tempat ini tak boleh mengemudi. Yang melawan ternyata adalah tetangga baru yang tak tahu aturan. Dia hanya bisa menunjuk orang itu. Supir itu terlalu ceroboh, tak sadar. Menabrak kotak surat, dia hanya bisa membantu. Memparkirkannya dengan sangat cepat, berputar dengan sangat hebat, untuk kembali ke rumah dan bunuh diri. Dia kembali masukkan tali pada leher. Tetapi tetangga terus berkumpul di depan jendela. Dan seorang anak berlari ke rumahnya. Dengan cepat ia mengambil tali tersebut, karena takut membuat sang anak ketakutan. Rencana bunuh diri ini berujung dengan kegagalan. Ini merupakan film Swiss yang terkenal di internet pada tahun 2016. Amen Caldove, yang mana sudah memulihkan perasaan banyak orang yang sendirian. Jika Anda merasa kecewa terhadap kehidupan, saya menyarankan Anda menonton film ini. Pemeran utama adalah pria tua dengan wajah masam. Beberapa bulan yang lalu istrinya meninggal dunia. Dan dia baru-baru ini dipecat. Tidak ada asa dalam kehidupan. Sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya. Dia adalah tipikal orang Nordik. Karakter yang dingin dan keras kepala. Orang menyapanya, dia akan bilang, jangan berisik. Keesokan harinya, lebih cermat. Dia menutup pintu dan jendela rumahnya, memasuk tali kepada leher, tanpa siapapun tahu. Awalnya tak ingin peduli dengan hal itu lagi. Tetapi bel pintu terus-menerus berdering. Dia membuka pintu dengan penuh amarah. Rupanya mereka itu bocah-bocah. Dia hanya bisa menghela amarahnya. Orang tuanya juga muncul, adalah tetangga barunya. Mereka membawa makanan untuknya, dan ingin meminjam tangga. Pun hanya bisa meminjamkannya. Waktu itu, wanita tua yang ada di seberang rumah meminta dia untuk memperbaiki pemanasnya. Itu semua direncanakan oleh semuanya untuk mencegahnya untuk bunuh diri. Marah, cukuplah, pergilah, semua kalian pergilah. Kembali ke rumahnya, melihat foto istrinya dan sangat sakit hati. Dia memutuskan untuk mencoba gantung diri sekali lagi. Kali ini akhirnya dia berhasil. Kemudian terlintas masa lalu dari kehidupannya. Dimulai dari ketika ia kecil. Sudah kehilangan ibunya dari kecil. Dan hanya bisa hidup bersama ayahnya. Ayahnya tak banyak bicara. Ada suatu hari di mana berdiri di rel. Dan di belakangnya ada sebuah kereta sedang melaju. Ayahnya berteriak, Ayah bilang apa? Belakang. Menunggu sampai keluar dari rel itu. Untuk pertama kalinya dia digendong sang ayah. Dipeluk sangat lama serta nyaman dalam hati. Cinta pria yang disembunyikan di dalam hatinya. Beberapa tahun berikutnya, sudah dewasa dan membawa rapot untuk ayahnya. Ayahnya sangat senang, dan membawa rapotnya untuk ditunjukkan. Sampai tak sadar dia tertabrak oleh kereta. Kehidupan adalah permainan, kemudian terus dipermainkan oleh kehidupan. Seorang pejabat, karena tak ingin pindah rumah jadi ia membakar rumahnya. Karena tak ada tempat untuk pulang, ia hanya bisa bekerja di rel. Setiap hari tidur di dalam kereta. Tak duga ketika kehidupan sedang di bawah jurang, itu membuatnya bertemu dengan hal paling cantik di dunia. Seorang gadis, dia memakai sepatu hak tinggi dan lipstik merah, mata yang biru. Dia sering memperlihatkan gigi putih cantiknya. Ketika tersenyum ia bagaikan peri. Dia membeli tiket untuk dirinya sendiri. Waktu dia ingin turun dan meminta bantuan dengan memberi tas, dia menatapnya. Yang kasar mulai berubah. Dia tahu kalau dia sudah jatuh cinta pada gadis itu. Sejak itu, setiap hari dia mulai menaiki kereta dengan tepat waktu. Setelah 3 minggu berlalu, akhirnya mereka bertemu kembali. Mereka pun pergi kencan untuk yang pertama. Tak tahu caranya bercanda. Satunya diam dan kemudian berbincang tentang kereta. Dia bertanya kepada kenapa kamu tak pesan makanan? Menjawab, saya sudah makan di rumah. Ternyata dia terlalu miskin dan hanya mampu membayar untuk 1 orang. Lalu ia menceritakan semua kenyataan mengenainya. Rumahnya dibakar, dia sudah tak memiliki apapun. Selanjutnya, dia malu dan berniat pergi. Terima kasih kamu, malam ini terasa sangat menyenangkan. Tiba-tiba sang wanita menciumnya. Mengetahui, sang pencipta memberinya peri untuk dirinya. Kembali ke saat ini, tali itu terputus, dan tak jadi meninggal. Memutuskan untuk mengganti cara mengakhiri hidupnya. Dia pergi ke rumah wanita tua tadi dan meninjam pipa, dan memperbaiki pemanas itu untuknya. Di rumahnya ada seorang pria mengalami stroke. Dia adalah teman lama Pada saat tak ada siapapun, berbisik kepada temannya. Dunia semakin buruk dan manusia semakin jahat. Untungnya saya sudah siap meninggalkan dunia ini. Waktu sang wanita kembali, memberitahunya, suami saya tak bisa bergerak. Tapi dia mengetahui hal yang mungkin kita tak tahu. Bingung dan pamit ingin pulang. Tapi temannya menahan pipa dan dirinya lagi. Inikah cengkraman seorang yang lumpuh? Terasa sangat hangat, tetapi menghiraukannya. Dia kembali rumahnya, memulai rencana bunuh dirinya yang kelima. Memakai gas dari mobil, bersiul. Dia berpikir kali ini pasti akan berhasil. Karena ini garasi pribadi dan tak ada siapapun yang akan mengganggu. Tutup mata. Tapi, jelang beberapa saat, ada orang yang mengetuk pintu garasinya. Pun marah dan keluar. Oleh karena sang suami dari wanita itu terluka, dia meminta untuk membantunya mengantarkannya dan anak-anak ke rumah sakit. Hanya bisa setuju. Sekali lagi rencananya untuk bunuh diri gagal. Ketika di rumah sakit, dia hanya sendiri yang akan menengok suaminya dan menitipkan anaknya kepada hanya bisa setuju. Ketika anak-anak itu merasa bosan, bercerita untuk mereka membuat kedua tertawa.
Setelah pulang, mulanya Off ingin pergi tanpa pamit. Tak terduga kedua anak itu mengucapkan terima kasih kepadanya dan memeluknya sangat hangat. Hari ini Off juga tak bisa mengakhiri hidupnya. Untuk berikutnya, Off yang sudah berpengalaman mengganti tempatnya menjadi stasiun kereta. Ketika kereta hampir sampai, secara tak terduga, ada orang yang lebih cepat dari dirinya. Off bingung, menoleh dan melihat orang sekitar sangat tenang. Bahkan ada orang hanya merekamnya. Dia tak bisa menerima hal itu. Ia ke sana dan menyelamatkan orang itu. Kereta semakin mendekat, Off ke tengah rel. Sampai ketika, mendadak dia melihat masa lalunya. Dia tiba-tiba diperingati oleh ayahnya. Ayahnya yang menyuruh dia untuk menghindari kereta. Tetapi ayahnya meninggal karena kereta. Akhirnya, pada momen itu, Off julurkan tangan. Rencana bunuh diri juga gagal. Hari itu ia kembali ke rumah. Dia melihat seorang wanita yang memelihara anjing tapi sedang melempari kucing dengan batu. Dia menghina wanita itu. Jika kamu terus melempar, saya akan mengawasi anjingmu. Anjing itu mulai menggonggong dan dia menirunya. Si wanita itu pun diusir. Off juga mengancam kucing tersebut. Pergilah. Tapi ketika masuk ke dalam rumah merasa menyesal. Dia menyiapkan makanan untuk kucing itu. Tapi ternyata ia sudah tidak ada. Beberapa hari kemudian, kucing itu kembali lagi ke rumahnya. Off dan si wanita membawanya ke dalam rumah. Karena anaknya alergi dengan bulu kucing. Jadi hanya dia yang bisa merawatnya. Hasilnya, bahkan Off belum bisa mati. Menambah satu seekor kucing. Dia ke kuburan istrinya, bilang, "Aku ada satu beban lain. Aku akan cepat mengatasinya dan pergi ke samping kamu." Tapi kenyataan, setiap hari dia peluk kucing itu dan jalan-jalan ke rumah dan memasakkan masakan yang enak untuknya. Setiap hari, dia melihat si pria tetangga mengajarkan istrinya mengemudi dengan sangat buruk. Jadi dia sarankan agar dia bantu. Di kota, banyak orang secara gila menyuruhnya untuk cepat. Itu membuatnya menangis. Off turun dan memarahi si supir itu. Kemudian, wanita itu keluar dan meminta Off untuk merawat anaknya. Off berkeliling di dalam rumah, mendengar dari anak-anak bahwa ayahnya tak tahu cara memasang mesin cuci piring. Dia secara diam-diam memasangkannya untuk mereka. Saat malam hari, si kucing juga tertidur bersama Off terlihat sangat akrab. Ditambah dengan hubungan terpaksa ini, tampaknya Off menemukan alasan baru. Sampai suatu hari, wanita itu memberinya saran, "Bapak tak bisa terus hidup begini." Off belum bisa marah. Sesudah bertemu dengan si pria berbaju putih yang sering memancing amarahnya. Orang itu adalah pejabat, selalu mengambil keuntungan dari hal umum untuk keuntungannya sendiri, perilaku buruk terhadap. Dia memperlakukan Off dengan lebih buruk. "Sebelumnya kamu si bajingan penganggu. Istrimu sudah mati dan kamu menjadi gila." Semuanya hanya bisa melihat raut muka kesakitan Off. Off yang terguncang. Dia masuk rumahnya, mengunci dirinya dari dalam, dan dia berniat untuk bunuh diri. Kali ini percobaan ketujuh. Off memutuskan untuk memakai senjata dan mengambil senjatanya. Si kucing hanya diam dan menatapnya. Dia hanya bisa menghidupkan radio agar si kucing tak ketakutan. Dia juga menutup kamarnya dengan plastik. Dia juga tak membiarkan si kucing untuk lewat agar berdarah. Dia arahkan senjatanya pada dagu dan ke kepala. Sekali lagi Off marah dan memegang senjatanya keluar. Di luar ternyata ada mantan murid dari istrinya. Dia meminta Off untuk ikut menginap karena mereka diusir keluarganya. Off marah dan mencacinya, tapi karena merasa kasihan dan mengizinkan mereka untuk menginap. Esok harinya, bocah itu memasak untuk dia dan menyiapkan makanan untuk kucing. Ini pertama kalinya Off sarapan sama orang lain. Sudah hampir setengah tahun, dia ingin melihat bersekitar dan sang bocah juga mengikutinya. Tak hanya dia sendiri, kucing itu juga dibawanya. Dengan sesaat, seorang laki-laki juga mengikutinya. Tim Off semakin banyak. Tak lama kemudian, Off mendapat informasi dari laki-laki itu bahwa teman lamanya yang sedang stroke terpaksa harus ke rumah sakit untuk orang tua. Namun beberapa rumah sakit di Eropa menipu para pasien dan mengambil uangnya. Off sangat marah, meskipun ada konflik antar mereka. Tapi dia tak bisa membiarkan temannya ditipu. Dia memutuskan akan membantunya. Ia mulai dengan memanggil kemana-mana, menulis surat, tetapi tak ada hasil. Off yang tak bisa berbuat apa-apa. Dia yang sudah putus asa. Waktu itu, wanita itu menyuruhnya, "Kenapa Bapak tak mencari orang yang dapat membantu? Tak ada seorang pun yang bisa menanggung semuanya. Contohnya, Bapak tak bisa menahan sendiri kesakitan setelah kehilangan istri." Mendengar hal itu, Off tertunduk. Untuk pertama kalinya, dia menceritakan memori yang membuatnya sakit hati. Tahun itu, sebagai perayaan kehamilan sang istri, mereka berdua pergi berwisata. Meskipun merasa sangat senang, tetapi di jalan pulang, mereka ditimpa suatu kecelakaan. Dia dapat menyelamatkan istrinya, tapi tidak dengan anaknya. Istrinya juga menjadi lumpuh dan tak dapat berdiri. Tapi istrinya sangat gigih. Dia mulai belajar dengan harapan untuk menjadi guru. Waktu itu, sekolah-sekolah tidak menerima orang cacat. Off sangat marah. Dia mencela di semua tempat, selalu melawan untuk ketidakadilan, sampai dia mengatasi semuanya dengan usahanya sendiri. Istrinya pun menjadi guru, tapi diperintahkan mengajar di kelas yang sangat buruk. Sebenarnya istrinya merupakan seorang guru yang bagus. Dia sudah mengajar banyak remaja dengan berbagai macam masalah. Menjadi orang baik untuk semuanya. Dia adalah peri dengan kaki yang lumpuh. Tak terduga bisa mendapatkan kekuatan yang begitu besar. Dapat memulihkan banyak orang. Kemudian, dia meninggal karena sakit. Off menjadi sebatang kara. Sekarang, dia hidup karena kenangan tentangnya. Biar berdiri sekali lagi, dia memutuskan untuk kembali seperti muda dulu yang berusaha terus-menerus. Hari berikutnya, orang dari panti jompo sampai. Tapi mereka tampak sedang senang. Seorang wartawan keluar. Itu merupakan tamu undang Off. Dia bertanya kepada orang itu, "Saya mempunyai bukti kalau kamu korupsi." Si pria akhirnya merasa ketakutan.
Kali ini Off menang, bukan karena usahanya sendiri tapi berkat semuanya. Dia memiliki hubungan dengan orang di sekitarnya. Dia tak mau mengakhiri hidupnya lagi. Tak lama kemudian anak keempat tetangganya lahir. Off gendong anak itu sebagai kakek. Hal yang dia sayangkan adalah tak memiliki keturunan. Tapi sekarang setiap anak itu sudah menjadi anaknya. Inilah cinta terbesar Off. Suatu hari wanita itu melihat Off tak keluar untuk membersihkan salju. Mereka dengan cepat pergi ke rumahnya. Dia menemukannya sudah tidur untuk selamanya di kasurnya. Akhirnya ia mencapai keinginannya untuk meninggal dunia. Tetapi secara alami, dia pernah menjadi pria aneh yang sendirian. Tapi hari itu, gereja dipenuhi oleh orang-orang. Semuanya datang untuk mengantarnya untuk yang terakhir kasihnya. Bagian akhir kehidupan Off, dia tak hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain. Hal itu menjadi rasa senangnya. Berkat hal itu, ia menjalani arti dari kehidupan.